warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan perbedaan penilaian dalam pembelajaran K13 dengan kurikulum Merdeka. Jadi ini salah satu tugas dari dosen kita, yakni Dr. Muhammadin. Baik, kita langsung saja ke pembahasan ya. Baik, yang pertama ini pengertian penilaian dalam pembelajaran kurikulum K13. Jadi pengertian penilaian mengacu pada pengertian penilaian yang tergantung dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang nomor 66 dan 81 tahun 2013. Kemudian sehingga hanya 3 kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru, yakni untuk melihat perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama pengukuran yang diartikan kegiatan memberikan hasil pengamatan dalam suatu kriteria atau ukuran. Dan yang kedua penilaian adalah penilaian ini proses pengumpulan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, mengimplementasikan bukti hasil pengukuran. Kemudian yang ketiga yakni evaluasi. Jadi yang mana evaluasi ini suatu proses mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian. Dalam Kemendikbud 66 dan 81 tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara konversi untuk menilai mulai dari masukan, yaitu input, kemudian proses, dan keluar, yaitu output. Ya. Lanjut, penilaian kesiapan peserta didik serta proses hasil belajar secara utuh, keterpaduan penilaian dengan kompetensi dan input, proses, kemudian output. Terus akan menggambarkan kapasitas kerja dan hasil belajar peserta didik. Bahkan mampu menghasilkan dampak institusional, yaitu dalam dampak peringanan dari pembelajaran. Penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Contoh penilaian autentik yang mana, yaitu output, yakni menilai kemampuan awal siswa terkait apa yang akan dipelajari. Kemudian proses, yakni penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian hasil, ini hasil yang menilai kompetensi siswa serta proses pembelajaran berlangsung. Dan pengertian penilaian dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, jadi yang tadi itu pengertian dari K13. Kemudian yang sekarang ini pengertian dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan inovasi pendidik yang telah diimplementasikan di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri. Kurikulum Merdeka ini adalah penilaian yang sudah mengalami perubahan signifikan. Kurikulum Merdeka juga merupakan sebuah informasi pendidikan yang tertuju memberikan kebebasan lebih besar kepada seorang guru dan siswa dalam merancang proses pembelajaran itu. Penilaian dalam kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan profesional peserta didik serta holistik, tidak hanya berfokus pada aspek kognitif semata. Kemudian apa tujuannya penilaian kurikulum Merdeka ini? Jadi tujuan penilaian dalam kurikulum Merdeka yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Penilaian dirancang untuk mengatur peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka
penilaian ini digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengingatkan efektivitas proses pembelajaran. Dan di sini ada umpan baliknya. Penilaian pemberian umpan balik kepada siswa tentang kemajuan mereka sehingga mereka dapat mengetahui area yang perlu ditingkatkan. Umpama balik ini juga membantu guru dalam memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat. Penilaian dalam kurikulum merdeka dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu dari penilaian tertulis, kemudian penilaian lisan, yang ketiga penilaian praktik, dan yang keempat penilaian portofolio, dan yang kelima penilaian observasi. Apa penilaian tertulis? Penilaian tertulis ini yakni tes tertulis, yang mana yaitu adalah kuis dan tugas. Kemudian yang kedua penilaian lisan ini dari presentasi, kemudian diskusi dan debat. Kemudian yang ketiga ini praktik. Penilaian praktik ini yaitu dari proyek, kemudian demonstrasi dan pertunjukan. Yang keempat portofolio itu. Portofolio ini adalah kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar mereka. Itu. Kemudian yang kelima observasi. Jadi ini pengamatan seorang guru terhadap perilaku dan aktivitas siswa dan siswi yang ada di kelas. Kemudian jadi kesimpulan dari K13 dengan kurikulum merdeka ini yakni kurikulum merdeka dan kurikulum K13 merupakan dua kurikulum yang tidak diterapkan di negara kita, yakni Indonesia. Dan meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidik terhadap beberapa pembelajaran mendasar antara keduanya, kurikulum merdeka dan kurikulum K13 ini memiliki perbedaan dalam hal fleksibilitas, kemudian fokus pembelajaran, implementasi, penilaian, dan materi pembelajaran. Kurikulum merdeka menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Kemudian dengan tujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara holistik. Kemudian sementara itu kurikulum K13 ini lebih terstruktur dan terpusat dengan fokus pada penguasaan materi dan pencapaian target pembelajaran. Mungkin sampai sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebenarnya. Misal ada yang mau dipertanyakan bisa diisi di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.